dan kemudian ujung yang ini dicolokkan ke sumber internet, dan yang power larinya ke adaptor nanti ke stop kontak. Kemudian ini topologinya bisa dilihat. Ini saya juga akan memperlihatkan yang sudah mengudara, yaitu seperti ini. Nah, karena di atas itu nggak mungkin untuk diberikan adaptor, jadi kita menggunakan inject power. Jumpa lagi di channel Wong Niat. Saya akan membuat PoE injektor tanpa kabel PoE tambahan seperti yang dijual di toko-toko online. Jadi kita hanya membutuhkan jack DC. Ini namanya jack DC male dan female. Ini nanti topologinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini jadi kita akan mensuplai ini router access point yang panjang kabelnya sekitar 15 meter. Ini 15 meter. Karena di lokasi ini tidak memungkinkan untuk diberikan adaptor atau daya adaptor yang pendek, karena adaptor kabelnya hanya sekitar 1 meter. Jadi kita gunakan PoE injektor untuk mensuplai daya dari router access point ini. Ya, misalkan saja topologinya seperti ini dari sumber internet ini, kemudian masuk ke switch hub, dan switch hub ini akan dialihkan ke router access point. Adapun untuk kelistrikannya tentu saja ini ada stop kontak yang mensuplai mikrotik atau modem, kemudian stop kontak ini yang adaptor mensuplai switch juga, tentu saja ini ada adaptornya ya, adaptor switch, adaptor mikrotik, adaptor router access point, dan adaptornya nancep di sini. Kemudian dari adaptor ini diarahkan ke sini, disalurkan ke router access point sepanjang 15 meter. Jadi karena kabelan itu yang digunakan hanya 4, maka kita bisa memanfaatkan 4 kabel yang tersisa ini. Ini nanti kita inject untuk disalurkan ke router access point. Jadi wiringnya seperti ini. Seperti biasa, kabel RJ45 standar itu susunannya seperti apa? Kita ambil 4 saja. Kita ambil 4 yang bagian data, kemudian yang 4 yang bagian power ini kita ambil, kita nanti sisipkan ke power. Ya, ini kedua sisi dari kabel yang panjangnya 15 meter ini saya lanjutkan untuk crimping dulu. Ini kebetulan sudah saya siapkan tadi, tinggal crimping aja. Susunannya nanti seperti kabel biasa, hanya saja bagian powernya kita pisah, kita ambil. Oranye muda, oranye, hijau muda, kosong, kosong, hijau. Ini bagian data. Ini kita crimping. Udah. Coba kita tes.
1 2 3 6. Ya, ini datanya sudah masuk semua. Tinggal kita menyambung bagian power. Bagian power ini sebenarnya kita terserah mau pakai kabel warna apa, mau disesuaikan dengan sesuai standar cross atau kita terserah juga nggak apa-apa. Kalau saya ini nanti akan saya gabungkan, ini yang coklat ini untuk positif, biru ini untuk negatif. Nah ini kan ada tanda, nggak jelas ya. Nah ini ada tanda positif sama negatif. Jangan kebalik ya, yang coklat itu untuk positif, biru untuk negatif. Diperpendek lagi aja kepanjangan. Ini juga yang coklat untuk positif, biru untuk negatif. Kita potong biar nggak kepanjangan, karena kalau kepanjangan nanti bisa berpotensi saling senggol antara positif dengan negatif. Coklat untuk positif, ini sudah siap digunakan. Jadi ini kabel ini warnanya bebas, karena mau milih apa saja, yang penting kita harus kalau coklat untuk positif ya ujung yang satunya juga sama supaya tidak tertukar. Nah ini akan saya contohkan pemasangannya. Ini kan seperti ini adaptornya lalu dinyalakan, tapi ini sekarang kita pemasangannya. Pemasangannya tetap LAN ke LAN, terus ini ke power. Aduh kurang panjang ya ini ya. Berhubung tadi kurang panjang, ini saya contohkan saja. Ini yang jaraknya pendek ya, ini hanya contoh saja. Ini masuk ke yang ini, power masuk ke sini dan LAN masuk ke sini ya. Berarti nanti teman-teman harus mengukur dulu kebutuhannya. Kalau misalkan mau pakai router ini, maka panjangnya ini harus dikelupas lebih dulu, sekitar segini ya, supaya nyampe. Ini nyampe, cuman agak manteng ya. Dan kemudian ujung yang ini dicolokkan ke sumber internet, dan yang power larinya ke adaptor nanti ke stop kontak. Kemudian ini topologinya bisa dilihat. Ini saya juga akan memperlihatkan yang sudah mengudara, yaitu seperti ini. Nah, karena di atas itu nggak mungkin untuk diberikan adaptor, jadi kita menggunakan inject power.